Pak Daud. Iya, ini Thomas. Ada yang tanya sama saya, Thomas. Ada yang tanya tentang saya, tentang bagaimana dulu melawan Sai Baba, Thomas. Terus? Ya, Pak Daud. Ada satu hal saya belajar ya, Thomas. Ya. Bahwa kita harus menghargai tim kita, menghargai yang beda agama dengan kita, Thomas. Ya. Nah, saya setiap kali tugas ya, Thomas ya. Ya. Nah, sekalipun kita nanti itu yang mengerjakan, saya selalu berkata sama waktu itu sama Jenderal Edi Wibowo, ngomong gini, Jenderal, tolong bantu saya doa supaya dalam tugas ini saya berhasil. Yes. Nah, kenapa Thomas? Karena kita harus menghargai pimpinan kita. Betul. Dan menghargai tim kita yang beda agama, Thomas. Betul. Benar, Thomas? Betul, Pak Daud. Nah, saya sendiri pun kalau mendoakan orang yang beragama non-Kristen, saya selalu katakan doa menurut agamamu. Nah, dan kita bantu doa. Nah, pada waktu saya dulu melawan Sai Baba, Thomas, waktu itu saya ngomong sama Kusnanto, sama Jenderal Edi Wibowo, tolong bantu saya doa ya, gitu. Walaupun sebenarnya yang kerja saya sendiri, Thomas, karena yang untuk menghadapi supranatural, Thomas. Ya. Nah, tapi apa? Saya bersama Tuhan, Thomas. Betul. Nah, Kusnanto tak suruh berdoa menurut agamanya. Jenderal Edi Wibowo, Ibu Ani Yudhoyono, saya berkata, tolong bantu doa saya. Kenapa, Thomas? Karena kita harus belajar menghargai tim kita, pimpinan kita, komandan kita, atau sesama kita, teman kita. Kita harus menghargai, Thomas. Menurut Thomas gimana? Betul sekali, Pak Daud. Nah, setelah itu, walaupun akhirnya saya di rumah sendiri, Thomas, berhadapan dengan Sai Baba selama 3 bulan. Gitu, Pak Daud ya. Selama 3 bulan tuh saya berdoa, berperang demi nama Yesus. Tuhan berperang di depan saya, Thomas. Ya. Tetapi Thomas, saya selalu menghargai tim saya, menghargai mereka. Saya ngomong terima kasih bantuan doa kalian sehingga tugas ini berhasil dengan baik. Nah, itu namanya kita belajar menghargai, menghormati tim kita, Thomas. Gimana, Thomas? Sepakat, Pak Daud. Karena kan Tuhan juga perintahkan kan saling menghormati, menghargai kan, Pak. Ya, walaupun beda agama tuh sama Sai Baba. Betul, ya, saya di ruangan sendiri. Thomas gimana? Bertarung Sepakat, bersama Tuhan, Thomas. Apa yang terjadi, Pak? Waktu Karena saya belajar Pak apa, Daud Thomas? di ruang sendiri itu belajar dikirim ular kobra, Thomas. Menghargai. Nyata, Pak. Ular itu ada di ular kobra. Saya doa demi nama Yesus. Nah, setelah itu ada seperti tinggi besar, seperti dewa gitu dengan ular kobra, dengan trisula. Saya kena bagian kaki, Thomas. Nah, setelah berhasil pun saya ngomong sama Jenderal Edi Wibowo dan Ibu Ani, sama Kusnanto, sama tim ya. Terima kasih doa kalian membantu saya. Gitu, Thomas. Artinya Pak Daud rendah hati ya. Nah, Pak Daud sebenarnya kita harus belajar apa, Thomas? Menghargai dan rendah hati. Dan rendah hati. Oh, sering saya dalam tugas wong saya ini ya, kalau sama teman-teman yang beda agama pun ya, Thomas ya, saya ngomong ya, berdoa lah agama keyakinan masing-masing. Saya berdoa untuk kalian supaya sehat, diberkati Tuhan, dan kalian berdoa untuk saya supaya selalu mendapat
ridho dari Tuhan gitu Thomas. Pokoknya intinya itu kita ini harus menghargai sesama kita dan jangan merasa diri kita paling benar Thomas. Betul Pak Daud. Nah Pak Menurut Daud, Thomas gimana? betul sepakat Pak Daud. Pak Daud sebenarnya ada apa Pak Daud? Kok sehingga Pak Daud bisa mendeteksi bahwa itu sebaba Pak? Itu gimana awalnya Pak? Saya waktu itu kan Ibu Ani Yudhoyono kan beritahu Edi Wibowo supaya saya ngecek. Begitu saya cek itu dari India, Ibu Ani cerita bahwa ada kayak asap hitam ada di rumah. Itu ada di belakang rumah Thomas. Nah, Santo Bu Ani Yudhoyono minta saya untuk membereskannya ilmu hitam itu. Nah, pada waktu saya membereskannya, saya pun berkata sama Ibu Ani Yudhoyono, Ibu, saya minta berdoa juga supaya dalam tugas ini saya berhasil. Nah, itu namanya kita belajar apa? Rendah apa? Thomas? Menghargai dan rendah hati. Rendah hati. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Nah, prakteknya saya di rumah kosong, rumah sendiri bersama Tuhan, berhadapan langsung dengan Sai Baba Thomas. Langsung itu Pak, jadi ada Langsung jarak jauh ular Thomas. kobra gitu ya. Oh iya, berhadapan langsung. Dan mereka Kusnanto dan temannya pun tidak ada di situ Thomas. Saya berperang sendiri bersama Tuhan. Dan Tapi minimal kan kita sudah menghargai perjuangan mereka, menghargai pertemanan gitu Thomas. betul Pak Daud. Dan saya itu juga tidak suka kalau jelek-jelekin orang, itu tidak boleh Thomas. Betul. Kita harus belajar mendoakan dan memberkati. Amin. Kalau ada yang mau nyari panggung, saya kasih panggung saya supaya dia bermain-main di panggung Thomas. Betul. Kita tinggal berdoa ya Pak Daud. Karena saya kan tidak punya akun Thomas. Iya Pak Daud. Hah? Hah? Saling menghargai Pak Daud. Iya. Oke, mau tanya apa Thomas? Ya, Pak Daud waktu melawan Sebaba itu berapa hari proses Pak sampai dia kalah Pak? Saya 3 bulan Thomas. 3 bulan baru kalah Pak? Seorang diri di ruangan kosong Thomas. 3 hari Pak itu, apa 3 bulan ya baru kalah? 3 bulan saya berperang bersama Tuhan aja Thomas. Tetapi Bapak saya tetap menghargai teman-teman saya, termasuk komandan saya, termasuk ibu negara waktu itu Thomas. Ya. Waktu Bapak lihat dia kalah, Bapak lihat dengan mata rohani atau mata roh, dia mati Pak? Saya kan tahu kalau lawan saya mati Thomas. Dan itu langsung saya telepon sama Jenderal Edi Wibowo supaya dicek di India Thomas. Langsung di sana ada atase dari kedutaan itu Thomas ya, langsung ngecek lokasi Thomas. Selesai atau tidak. Dan jamnya harus tepat Thomas. Oh, jamnya tepat ya. Bapak bicara jam berapa Bapak melihat, Bapak sana pun harus sama ya. Iya. Oke Kan Thomas. beda jam Pak antara Indonesia dengan India Pak. Kan di cross check semua jamnya Thomas. Selisihnya berapa jam itu. Kalau militer kan gitu Thomas. Ya. Harus akurasi, bukan katanya gitu Thomas. Berarti ini ilmunya hebat ya Pak, bisa melintasi 2 negara ya Pak. Santai aja Thomas. Penting itu kita nih di lapangan itu terjawab mau jadi macan atau jadi kucing Thomas. Betul Pak Daud. Lah Thomas kucing atau macan? Macan Pak Daud. Oke Thomas. Oke Pak